Selamat datang di dalam program Morning Call GPIB Senin 6 September 2021. Kali ini bersama saya Pendeta Melisa Paulina Kusdai. Saat ini saya sedang bertugas di GPIB Oret Labora, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, di Pos Pelayanan dan Kesaksian Efesus, Teluk Setimbul. Mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau telah memelihara kehidupan kami. Semalam-lamanya Engkau melindungi istirahat kami, dan pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang penuh berkat. Ya Tuhan, kami akan melandasi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus menolong kami memahami firman-Mu ini dan juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman dari Injil Yohanes 4 ayat 46 hingga yang ke-54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Jemaat Tuhan, mari kita lihat kembali ayat 50 yang merupakan penekanan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dalam kitab bahasa Indonesia masa kini, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu sembuh." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mengalami pergumulan atau persoalan hidup. Kepercayaannya kepada Tuhan yang akan menentukan bagaimana ia dapat menyikapi pergumulan atau persoalan hidup yang sedang ia alami itu. Bacaan firman Tuhan hari ini menyatakan, memperlihatkan bahwa pegawai istana telah mengambil langkah yang tepat dalam pergumulan yang ia alami karena anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan. Bukan hanya sakit biasa, tetapi sakit yang membuat anaknya itu hampir mati. Pada waktu itu, Yesus sedang berada di Kana di Galilea, tempat ia pertama membuat mujizat, yaitu merubah air menjadi anggur. Jarak antara Galilea
dan Kapernaum, tempat pegawai istana itu, ialah sekitar 26 km, atau kalau ditempuh dengan berjalan kaki bisa memakan waktu 32 jam atau sehari lebih perjalanan. Tetapi demi anaknya, pegawai istana ini rela untuk mencari Yesus. Di sini kita lihat kepercayaannya kepada Yesus. Meskipun awalnya Yesus merespon permintaan pegawai istana di Kapernaum ini dengan berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Mengapa Yesus berkata seperti itu kepada pegawai istana ini? Karena ia mengetahui isi hati dan pikiran pegawai istana di Kapernaum ini, yang berpikir bahwa ia hanya akan percaya kepada Yesus ketika ia sudah melihat tanda dan mukjizat yang diberikan atau ditunjukkan oleh Yesus. Perkataan Yesus ini tidak membuat pegawai istana ini menjadi surut hatinya untuk meminta, menjadi surut keinginannya untuk meminta kepada Yesus. Ia menunjukkan kerendahan hati dan iman percayanya yang total, yang sungguh kepada Yesus. Setelah ia memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya, untuk datang menemui anaknya sebelum anaknya itu mati, lalu ia percaya dan kemudian berjalan pulang kembali ke Kapernaum. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar, yang pertama, naikkanlah permohonan kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Injil Matius 21 ayat 22 menyatakan, "Dan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, maka kamu akan menerimanya." Mungkin saat ini ada di antara ibu, bapak, saudara-saudari yang saat ini bergumul menghadapi masalah-masalah di dalam hidup ini, apalagi yang terkait dengan pandemi yang sedang kita hadapi bersama. Mungkin kita sedang berharap bahwa Tuhan akan membukakan jalan untuk setiap masalah yang kita hadapi, dari segi ekonomi, dari segi kesehatan. Tetapi sepertinya Tuhan belum menunjukkan tanda-tandanya, mujizatnya. Tetapi tetaplah naikkan doa kita kepada Tuhan dengan penuh permohonan. Yang kedua yang kita pelajari dari pembacaan firman hari ini, Yesus mengajarkan kita bahwa kita tak dapat mengikut Yesus hanya dengan motivasi yang dangkal, yakni mengharapkan mujizat atau mengharapkan berkat. Kalau kita hanya berharap, kita hanya percaya kepada Yesus ketika Tuhan menunjukkan tanda, apa bedanya kita dengan kebanyakan orang di Yudea yang saat itu hanya melihat Yesus berdasarkan mujizat yang ia buat? Percayalah kepada Yesus, bahkan ketika doa kita belum atau tidak ia jawab. Percayalah kepada Yesus karena firman-Nya. Percayalah kepada Yesus karena kebenarannya. Percayalah kepada Yesus karena perkataannya. Percayalah kepada Yesus karena kita ingin dibimbing oleh Yesus di dalam jalan kebenaran. Biarlah kita terus belajar untuk setia pada Yesus, sebagaimana Yesus senantiasa setia dalam menyertai langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami alami. Ya Tuhan, setiap orang yang saat ini mengikuti program Morning Call pada hari ini, kami mohon Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam setiap pergumulan yang saat ini mereka sedang gumuli bersama Tuhan. Tuhan Yesus, bukakan jalan untuk mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan, karena mereka kehilangan pekerjaan, dan juga mereka yang saat ini berjuang dengan sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau senantiasa memberkati setiap orang yang menonton program Morning Call pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah aktivitas kami di hari ini Tuhan tuntun. Biarlah kami senantiasa dapat melakukan kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan menjauhi apa yang jahat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapak Saudara-saudari telah menyaksikan Morning Call GPIB. Jangan lupa subscribe atau like channel ini, like program Morning Call ini agar semakin berkembang dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Sampai kita bertemu lagi.